kali ini jumpa lagi dengan kaum humoris. Kali ini bintang tamu kita nggak asing lagi. Kalau yang kenal sama saya ya mungkin seorang gitaris, juga seorang teman dalam perjalanan hidup. Oke, kali ini Mas Jai sibuk apa ini? Kabarnya gimana? Nulis kucing di rumah. Masih maksudnya punya perkembangan apa di kucing atau emang sekedar baru belajar tentang kucing gitu? Tapi gitaris masih mas tetap tiap hari harus latihan terus. Ngomong-ngomong nih Mas, ya mungkin penonton atau saya sendiri mungkin kan juga belum tahu Mas. Saya kenalnya kan Mas Joy. Nama aslinya ini siapa Mas? Mutakin. Kok bisa dinamai Mas Jo? Itu ceritanya dari temen deket itu ngasih nama itu. Tapi itu baru-baru aja apa dari dulu Mas? Dari 2007. Dari 2007 dapat nama itu ya? Iya. Terus sampai sekarang dipakai? Sampai sekarang. Oh iya, Mas Jo ini kan saya tahunya di Solo Baru itu ngasinan. Iya. Itu orang tua di situ, orang tua di situ. Tapi lahir di situ? Enggak, lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Di Jakarta, sekolah di sana sampai SMP balik sini. Sempet sih SD di Kuarasan 2 di Solo Baru gitu. Di sana SMP tapi SD-nya di sini? Enggak, dari lahir di Jakarta. Terus sampai kelas 4 kalau nggak salah. Terus kesini lanjutin SD, balik lagi sana SMP, lagi sini lagi. Ke sini sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tapi sempat silaturahmi di sana lagi? Sempat. Kalau boleh tahu enak nggak sih Mas di Jakarta sama di sini Solo ini enak mana Mas? Enak apa dulu nih? Ya mungkin suasananya atau gimana, atau entah apa yang membuat Mas Joy kalau nyamannya sama aja. Aslinya sama aja. Tapi mungkin lebih bebas sana. Dapat pelajaran apa Mas di sana Mas? Mungkin punya pengalaman yang membuat sampai sekarang Mas Joy ingat Jakarta ini? Jakarta ya mana ya? Namanya juga kota gede kan ya, Jakarta kan. Terus ya dari lahir perkembangannya juga banyak di Jakarta. Terus sampai sekolah atau ya namanya masih anak-anak, masih anak remaja. Jadi cepat pergaulan itu masuk ke kehidupan itu cepat. Setelah di sana udah tahu ya mungkin ya namanya kerasa Jakarta, emang aku juga tahu gitu, sempat ngerasain juga. Kalau di sini kan mungkin lebih gimana ya, lebih bisa dideketin. Kalau di sana kan kita yang harus deketin. Gitu. Kebanyakan gitu rata-rata. Iya. Mungkin cuek gitu ya orangnya. Ya kalau cuek itu ya individu ya. Kalau cuek gitu. Jadi kalau di sana itu emang kehidupannya ya mau gak mau ya Kita yang harus malam gitu ya. Itu berarti di Jakarta itu Mas Joy sendirian ya sama saudara atau? Kalau aku itu sendirian itu mulai SMP. Dulu bapak ibu itu kan di Jakarta juga. Dulu sendirian. Terus punya adik, kebetulan juga udah masuk SMP. Itu bapak ibu di sini. Aku jadi di sana itu sendiri sama uak yang ngurus aku, itu uak kakaknya ibu. Uak itu kakaknya? Iya. Itu di Bintaro, itu di Rawapapan. Itu Mas Joy ditinggal posisi karena adik udah SMP itu atau karena kejadian apa? Kalau itu pindah itu bapak punya kerjaan di Solo. Kan sebelumnya di Jakarta itu produktif lah masalah menjahit. Bapak kan jahit.
Oh, dulu Jadi sempat ya jadi terusnya dari Solo punya teman ya batik apa kurang tahu, itu diambil ke Jakarta, digarap di situ sama karyawan-karyawannya. Jadi sempat ngerasain satu satu keluarga sama bapak ibu di Jakarta itu, setelah jahit selesai mungkin bapak ada apa ya kerjaan di Solo gitu, langsung pindah bapak ibu sama adik itu di Solo. Aku langsung diambil ke sini buat ngerampungin apa namanya SD itu. Nah terus mau SMP itu mungkin adik udah tambah besar, tambah adik lagi, terus takutnya keberatan apa gimana ya, aku diambil sama uang biar nggak keberatan lah ya. keberatan. Jadi disekolahin, di apa namanya diurus lah, jajannya semuanya udah ditanggung sama uang itu, keluarganya dari ibu. Itu berapa saudara Mas Jin? Saya 4 anak pertama. saudara, anak pertama. Mimpin ya lebih. Mimpin anak pertama. Cewek semua atau Enggak, ada cowok, cowoknya? cewek cowok. Gitu. Kalau dulu pas Jakarta kan masih 2, saya sama adik saya, terus nyusul adik yang 2, sama yang terakhir nih cowok. Sekarang udah kuliah ya. Udah kuliah. Berarti udah besar semua ya. Udah. Terus Mas Joy pertama kali, kan saya tahu ini Mas Joy spesialis ibaratnya signaturnya di gitar. Pertama kali belajar gitar atau entah memulai kenal gitar itu dari mana? Dari drum. Dari drum. Dari Oh dulu sempat Iya, main drum. iya sempet. Berarti drum dulu baru gitar. Oh iya, drum itu baru gitar. Kok bisa pindah itu Mas? Bisa. Karena capek gini ya loh. Enggak. Tapi drum itu emang dari SD itu, kalau drum kelihatannya anak band banget kan. Iya. Soalnya bukan ketipung. Iya. Ya, kan, kalau ketipung itu kan kita itu koplo. Genrenya. Genrenya. Tapi kalau drum waktu itu kan anak band kan, mana ya? Kelihatan wah kalau Iya sih, keren gitu. Keren. Bagi sekolah gitu kan wah. Iya, nah itu sering ngikut mas-mas ya di rumah punya tetangga, mas ngikut mas gereja pun kadang aku melihat gitu sampai diikut, padahal aku Islam. Di gereja itu main di Solo Baru, sekarang udah nggak ada mungkin. Itu bisa megang sendiri. Walaupun muslim tetap masuk ya gereja ya. Ya kan namanya temen kan nggak mandang agama kan gitu. Jadi main di situ ya lihat aja, ngargain aja. Habis sampai studio itu kan ya aktivitasnya balik lagi ya kan. Kalau kita sholat ya dia kan ya di gereja lah. Itu gereja itu acara atau Ya, atau emang sekedar emang kalau aku itu di gereja itu cuma lihat yang latihan di dalam gereja. Lihat yang kita bisa caranya latihan sebelum berangkat ke studio Lalang Arjo itu. Dulu itu ada studio LA itu. Iya. Tapi latihannya di situ. oh itu emang ya pergaulannya emang anak band semua atau Enggak, kalau di ngasinan itu aku kurang tahu ya. Soalnya aku biasanya kalau di musik itu banyak kan di Joytakan, terus kalau enggak itu di Tanjung Anom ya itu anak musik sama ya banyak kan memang banyak di situ. Tahu gue loh di Joytakan itu. terus sampai ke kenal gitar tadi ada temen dari kumpulan gitu lah. Enggak kan sempet ngamen main kan, ngamen kan enggak itu ya apa namanya, harus bisa gantian, ini capek gantian megang apa gitar. Jadi tahu dikit-dikit latihannya cuma pas lagi nongkrong latihan, tahu caranya gimana, lama-lama main sendiri nggak ada teman, ngamen sendiri. Oke. Oh ini Nyetrum kita gitar. kamu nggak pencilung.
gitu. Kadang kalau berangkat kan bertiga berempat tapi udah tahu rutenya, berangkat sendiri ya pakai gitar apa kencrung gitu. Jadi mau nggak mau ya jadi kebiasaan, tangan udah nggak gini lagi, jadi udah sama gitar gitu ya, udah dari situ. Itu tadi awalnya ngelihat gitu atau nemenin gitu, langsung udah bisa? Enggak, dikit-dikit tahu lah kalau kayak yang Kunci-kuncinya ya, kunci-kuncinya itu yang biasa dipakai apa di lagu ini apa gitu. Dari situ lama-lama dapat temen itu yang maksudnya temen baru itu kebanyakan vokal sama gitar. Maksudnya yang temen drummer itu jarang, kebanyakan gitar vokal cuma itu yang sering diganti gitu ya. Terus kan kalau mau ngedrum kan mau nggak mau kan bisa ngerasain emang bener caranya, emang bisa dapet banget kan harus di studio. Tapi kalau jadi gitaris kan harus setiap hari harus megang gitar, dan itu pun nggak masuk studio pun setiap hari bisa itu. Gitar kan banyak yang punya. Itu alasan Mas Jo ganti gitar. Iya, jadi ngalir aja di musik, ngalir aja. Dapat teman ini ya udah, apalagi seneng bahas musik itu seneng. Terus dapat teman itu dia jago main gitarnya, jago, pinter banget. Pertama kali itu aku nggak tahu kok pinter banget gini mainnya, kok main apa ya gitu. Tahu-taunya dia itu yang jaga studio 28 Dawu. Sekarang udah tutup, si Chris namanya Mas Chris. Itu Teman kenal karena di studio atau kenal gara-gara main musik? itu si Chris kan tinggalnya di Jetakan. Tinggalnya di Jetakan. Ya, tongkrongan gue kan juga di Jetakan, jadi sering lewat, dia tahu aku pas gitaran. Jadi pada suatu saat itu malam ngumpul. Nah, temenku kenal si Chris juga ikut kumpul gitaran. Aku cuma lihat gini. Nah, aku ngeliatin terus kan, apa namanya, kok pengen nggak asing setiap aku latihan di 28 itu kok ada dia gitu. Nah, dia juga jaga itu, ngobrol enak gitu kan, jadi temenan, minta apa ilmunya, suruh ngajarin gitar yang berbentuk gimana. Nah, dari situ dia basicnya bluesman dia. Jadi genrenya blues gitu ya, genrenya blues. Dari situ udah tenggelam lah di blues itu. Tahu dikit. Malah dari situ dia nggak sempet nggak sempet nongkrong cari tahu, lagi nongkrong di studio apa di mana gitu, minta tahu ini bisa belajar ini ada patokannya enggak, misalnya idola siapa. Jadi bisa belajar, soalnya kan blues aku nggak tahu gitu. Nah, kalau kita kan ya di situ dari si Abdi Sleng, Abdi Negara itu, biasanya sama si Eros Chandra itu, dari situ juga lihat permainannya sama ya, blues kayak gini ya. Dari situ udah terus-terusan belajar gitar, cari tahu. Ada banget ibaratnya kuncinya ya mungkin ya. Sampai sekarang genrenya blues. Iya. Awal mulanya itu dari Mas Chris tadi, dari gitar sampai ke genre. Tapi sekarang masih ibaratnya masih sering silaturahmi, ketemu kan sama Mas Chris. Udah jarang. Udah jarang ke Jetakan, jarang kontak-kontakan. Apa ya? Tapi rumahnya nggak pindah, tetap di situ. Sewaktu-waktu bisa main gitu, silaturahmi. Udah berkeluarga Mas? Udah, Mas Chris sudah anaknya 2 gitu Mas Chris. Ngomong-ngomong soal Mas Chris tadi ya, dulu kan
sama-sama belajar gitu, masuk belajar sama Mas Idris mungkin ya, kayak sharing-sharing gitu. Tapi sempet ya kayak Mas Joy collab bareng sama Mas Idris gitu. Pernah. Tempo-tempo baru-baru aja ini. Kalau baru aja dia udah nggak bisa main gitar, udah nggak bisa. Gara-gara Dia tahu caranya gimana, notasinya masih masih cuma gara-gara kesibukan atau iya, karena anak juga kan, anak pertama. Enggak, dia itu punya istri, terus dia udah nggak pernah ngeband. Ya mungkin kalau di gereja itu aku kurang tahu. Udah nggak kelihatan lah anak bandnya, udah bukan rock and roll lah, udah keluarga kan. iya. Nah habis itu dia punya anak, sempet aku ajak ngeband masih mau. Tapi ke studio sama anaknya. Bawa anaknya. Iya, itu di studio Lawean itu sama anaknya. 28 tadi. Oh, Bukan, 28 udah udah ya. 28 kan udah tutup. udah tutup lama ya. Tapi sempat gak kayak dapat mungkin motivasi atau apa dari Mas Idrisnya? Wah sekarang udah jauh apa gimana? Kalau katanya si Chris sendiri, Mas aku Idris. gitu, katanya aku udah gini-gini. Ya, padahal namanya orang belajar kan, apalagi belajar sama guru kan, tetap gak bisa kan di atasnya. Iya. Nah itu kan otomatis aku ini masih belajar ya, masih belajar itu. Ya gimana ya? Ya selalu semangatin aku, disupport terus sama si Chris itu, support terus. Caranya kayak dorongan ya. Iya, kayak dorong gitu. terus. Bukan. Kalau si Chris mungkin mikir aku udah, wah ini wong edan iki gitaran dak dino wis sak wajare, ibaratnya nek semuanya pecicilan rambut ya wis gak cukup-cukupan, ibaratnya bosone anu kan Kacauannya gitu. Oh. Gitu. berarti wis gimana ya, udah nggak bisa berhenti lah. Ini si Jo ini masih aktif ngeband, aktif anu, terus ya juga apa ya, terus belajar gitu. Kalau si Chris kan emang gimana ya, repot. Iya, cara itu wajar sih. Kerjanya, terus Ya, punya keluarga gitu. anaknya juga udah 2 gitu kan, udah nggak bisa itu. Tapi mana juga namanya guru kan, ibaratnya masih ada rasa Ya, pengen ngajem ketemu gitu kan, udah bisa ngarahin di sini. Mas Jo dulu kan dari belajar gitu, terus dari kumpulan gitu, sempet gak? Ya, mungkin sempet sih ya kayak bikin band-band gitu, boleh lah cerita. Kalau band itu ya apa ya, mungkin anak band kan pasti ngerasain bongkar pasang dari personil, kadang diculik sini, kadang dilempar sana. Ya namanya apa ya, Lihat ibunya ya. Itu punya nggak Mas kayak pemikiran walaupun bandnya udah bubar nih atau gimana gitu, masih kepikiran nggak kayak, tapi sama orang-orang ini aku merasakan berapa banyak hal kayak pengen main lagi walaupun ini itu bukan band, maksudnya cuma main-main aja gitu. Oh kalau aku mau masuk studio itu kapan aja mas, maksudnya aku selalu free kan. Kalau dari Siap situ gitu ya. insya Allah aku siap seru di musik, siap terus. Nah terus juga apa namanya, kalau itu kan bukan cari personil, bukan nyari temen yang bisa diajak berjuang, itu kan cuma ngejam. Dan itu apa namanya, tambah temen lah. Itu ngejam yuk, main di apa namanya studio, apa nongkrong main gitar, ngejam berdua, apalagi sama gitaris kan, udah gitaran sampai pagi itu betah. Kalau Oh iya Mas, ngomong-ngomong saya sampai lupa, Mas Jo ini kan saya dengar nih mau bikin YouTube juga, kayak main solo. Iya, tapi belum jadi Mas. Mumpun dan Amin.
nanti itu kira-kira konsepnya apa kalau boleh tahu Mas? Mungkin collab sama Ari Peter Pan atau Luna Maya? Ya maunya sih sama Mbak Sulit, sekarang udah nggak ada kan. Iya, Adindong gitu. Gendong terus. Kalau apa namanya di YouTube itu kan pengennya si solo kita. Jauh kita Sesuai namanya itu kan, ya cuma Jo Java itu ya cuma Jo solo kita. Jadi kita yang main harmoni, yang gantiin suara vokal, suara nyanyi gitu, kita yang nyanyi. emang murni solo gitar gitu ya. Iya, dari ujung sampai ujung udah gitar terus, jadi gantiin suara si vokalis itu gitu. Boleh tahu Mas nama channelnya apa? Itu ada channelnya tapi belum ada kontennya ini. Ya apa, barangkali kan penasaran Jo Java menunggu official. Jo Java official gitu. Nanti tak taruh di sini ya guys ya, link YouTube-nya Mas Joy. Boleh nih Mas, saya kan juga penasaran mungkin ya suruh gitarnya gimana sih, apalagi dari genre blues kan. Kan belum ya, kalau saya sendiri sebagai golongan remaja ya mungkin asing kan nama blues. Kalau indie apa pop apa kan banyak yang tahu, kalau blues kan mungkin belum tahu. Boleh dikasih contoh hiburan lah, bukan penonton yang menunggu channel YouTube aja ya. Saya ambilkan properti Mas, monggo. Gitu ya mas. Kalau enggak, Bentar Mas, ada motonya nggak nih? Jimatnya mungkin sebelum bermain. Langsung main. udah gitu ya. Tapi bener sih Mas, kalau Mas Chris bilang kayak gitu bener sih. Alah. Saya sebagai gimana ya? Ya saya sedikit nggak begitu jago, tapi tahulah sedikit kan tentang musik kan. Alunannya itu klasik guys banget. Enggak, Kayak masih berantakan kan, masih apa namanya? tapi aneh gimana ya, kayak seolah-olah nyuruh kayak nari gitu dari irama nadanya. Emang ciri khas blues kayak gitu ya Mas? Kalau itu kan mut-mutan, jadi nggak harus hari ini pengen gini nih, enggak. Ikut hati aja mainin. Oh berarti itu Kayak kedatangan tamu kan ibaratnya lagi seneng, ya. ya mainin gitu ya. Berarti Tapi kalau sesuai sendiri- mood ya Mas ya? Terjaga mood berarti. Ya. Jadi emang blues itu apa adanya gitu, jadi nggak harus gini untuk ngetin, ya sedih ya mainin sedih, jujur aja ngalir aja. Tak kira tadi itu kan selalu jaga mood biar bagus gitu. Tak kira ternyata sesuai apa adanya, ngalir aja gitu ya. Bukan ya udah apa namanya, orang pasti punya lah, lagi males larinya rebahan, lagi seneng ya udah kelihatan, gak usah nunjukin, orang juga tahu ini lagi seneng kan, biasa gitu lah. Apa yang Mas? Itu mungkin kan tadi gara-gara masih Chris Bluesman terus Mas Joy, tapi ada nggak sih yang kayak ini emang bener-bener passion gua, kayak signatur gua banget gitu? Nggak, maksudnya gini, apa yang ngebuat Mas Joy ini masih konsisten di blues? Gitu. Maksudnya di blues itu Ya. emang udah seneng, pertama seneng. Walaupun ada genre lain gitu. Genre lain juga yang penting enak aja, udah mainin. Tapi tetap aja yang mainin itu blues sendiri. Berarti kayak juga cover ke blues gitu. Iya, udah paten, udah main nggak bisa itu lepas.
cuma di walaupun genre beda tapi tetap dibawa ke irama blues gitu. Soalnya blues itu kan nggak cuma kata blues ya, terusnya tipenya gini nggak ada. Di blues juga kan ada slow blues, ada blues rock and roll juga masih satu ibu sama blues. Terus ada lagi ya funky blues, banyak mas. Blues juga ada sini, Texas blues, chicken blues, banyak. Kalau yang tadi itu, Masukin di genre semua masuk bebas. yang tadi itu termasuk apa? Kalau yang tadi itu masuknya itu apa namanya, semi rock and roll. Ini rock and roll. Gitu. Ayo ya. Lebih ke caranya stir fry, caranya itu apa namanya, iramanya. Sepenting apa mas? Mas Jo kan terjun di gitaris. Menurut Mas Jo sendiri musik gitaris lah itu sepenting apa di kehidupan Mas Jo? Ya pertama blues kan juga musik mas. Untuk gimana juga setiap hari juga pasti ada musik lah, harus ada lah. Entah lewat suara apa lewat alat kan bisa merubah moodnya orang itu. Orang yang lagi males coba lah dengerin dangdut, kadang kakinya palanya gitu. Nah, orang juga gitu kan bawa sama musik itu. Jadi emang penting jadi apa namanya, musisi apalagi ya. Terus lihat kondisinya lagi kayak gini juga dengerin lagu, lagi sakit hati dengerin lagu gitu. Apalagi kalau sama yang emang player kayak aku gitar kan otomatis kan mau ngapain juga males, aku carinya gitar. Lagi enak juga nyari gitar. Tetap begitu. Emang udah jadi ya, patokan mungkin ya. Ya patokan. Sudah jadi kayak kebutuhan. Kalau ini mas, soal gitaris ini, Mas Jo ini walaupun nanti mungkin udah gimana ya, regenerasi atau anunya lagi, itu apa mungkin masih memungkinkan untuk bermain gitar? Kalau main gitar insya Allah mas sampai mati main gitar terus dia gitu. Main gitar terus. Soalnya udah cuma gitar, selain anjing kan yang setia cuma gitar. Oh Bisa mas. Cewek aja bisa bikin cowok nangis mas. Bener nggak? Sekarang Enggak, dari dulu juga iya. dulu berarti Mas Jo pernah nangis sih? Pernah. Tapi dikit. Gara-gara timba ini tau? Enggak, pas itu dimainin gitar atau? Enggak. Kalau ada cewek pengen ngerasain, pengen ngeblusin gitu. Ini tak blusin. Mas Jo, ngomong-ngomong soal gitaris, Mas Jo sih nggak asing dengan mungkin membuat lagu atau udah jadi atau emang baru buat? Ada beberapa lagu. Udah ada beberapa. Boleh nggak buat hiburan penonton, buat teman-teman kita juga mungkin moodnya yang kurang bagus atau gimana? Tapi nggak bisa nyanyi ya mas. Senyamannya Mas Jo aja. Nggak maksa Mas Jo buat bagus karena saya sendiri juga jelek ya Mas. Boleh ya Mas? Iya boleh. Boleh ya Mas. Monggo Mas. Aku mah grogi kan Pak Sirut. Ora nek kuwi
kira dadaan kowe tau bulat. Tak kira buka kan. Gaji ora tau nyanyi kan nyanyi. Gak apa-apa. Kowe wae kan nyanyi. Keluarga di Jawa bikin susah orang tua, di Jakarta bikin repot saudara. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika Anda menyukai video ini, komen apabila Anda mempunyai saran dan masukan, dan pastinya share ke teman-teman Anda atau kerabat Anda yang di luar sana. Pastinya subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat karya. And terima kasih, see you next time.